Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you class? I hope that you all have a great health. Semoga kalian baik-baik dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Oke, seperti yang kalian lihat di judul presentasi ini, hari ini kita akan belajar tentang thanking dan apologizing. Apa itu thanking dan apologizing? Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu apa kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaan. Lalu untuk 4.1, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Selanjutnya adalah indikator. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis dengan teman dan guru. Yang kedua, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan teks interaksi interpersonal. Yang ketiga, menyajikan informasi terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang diperoleh dari teks interaksi interpersonal. Yang terakhir, menulis deskripsi pendek sederhana dengan meminta dan memberi informasi terkait dengan interaksi interpersonal. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran daring ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis terkait ungkapan berterima kasih dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis terkait ungkapan meminta maaf dengan benar. Yang ketiga, menerapkan ungkapan berterima kasih dalam kegiatan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, menerapkan ungkapan meminta maaf dalam kegiatan sehari-hari dengan tepat. Oke, masuk ke materi yang pertama adalah thanking atau berterima kasih. We say thank you to express gratitude or thanks other for their offer, help, compliment, or wish and attention. Meanwhile, the sentence "you're welcome" are the response. Jadi kita mengucapkan thank you atau terima kasih untuk mengekspresikan rasa syukur kita atau berterima kasih kepada orang lain karena bantuannya, atau mungkin tawarannya, atau mungkin pujiannya, atau mungkin perhatiannya. Dan untuk jawaban dari ucapan thank you adalah "you're welcome". Lalu perhatikan tabel berikut. Di tabel bagian kiri ada beberapa ekspresi atau ungkapan untuk berterima kasih, seperti thanks, thank you, thanks a million, thank you very much, thank you so much, dan I'd like to show my gratitude. Sedangkan untuk responnya
ada beberapa respon seperti not a big deal, you are welcome, don't mention it, my pleasure, that's okay, dan juga you are welcome. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh dialog yang menggunakan ungkapan berterima kasih dan juga responnya. Kita lihat di dialog pertama, mulai dari let me get that for you, thank you brother, you're welcome. Jadi anak laki-laki itu menawarkan untuk mengambilkan barang itu, barang yang ingin diambilkan anak perempuan itu, dan anak perempuan itu berterima kasih kepada anak laki-laki yang mengambilkannya. Lalu anak laki-laki itu membalas dengan ungkapan you're welcome. Lalu di contoh kedua, please take this much, it's free, thank you very much, anytime. Nah, di contoh kedua, pengendara motor itu terlihat tidak membawa masker, dan polisi itu memberikan masker kepada sang pengendara motor, dan dia mengucapkan terima kasih karena itu, dan responnya adalah anytime. Lalu contoh ketiga, your video is nicely edited, thank you, I'm happy you like it. Please teach me how to edit the video. Oh well, sure. Jadi di dialog ketiga ini, si perempuan itu mengucapkan terima kasih karena si siswa laki-laki itu memuji editan videonya yang bagus. Lalu si laki-laki itu meminta si perempuan untuk mengajarinya mengedit video lain kali. Dan contoh keempat dan contoh terakhir, here I lend you my notes, thank you, you're a lifesaver, my pleasure. Jadi siswa perempuan itu tidak membawa buku catatan, dan siswa laki-laki itu meminjamkan buku catatannya kepadanya. Karena itu dia berterima kasih, dan responnya adalah my pleasure. Nah, itulah beberapa contoh ungkapan berterima kasih dan juga responnya. Lalu setelah ini adalah quiz. Ada beberapa dialog yang harus kalian lengkapi. Kalian lengkapi dengan menggunakan ekspresi atau ungkapan berterima kasih dan respon yang sesuai dengan konteks dialog tersebut. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Dan materi selanjutnya setelah berterima kasih adalah apologizing atau meminta maaf. We apologize to others when we do an activity that causes the problem or unhappiness for them, such as we make mistake, hurt them, refuse an offer, decline the invitation, can help them, and skip an event. Jadi kita meminta maaf kepada seseorang saat kita melakukan sesuatu yang menciptakan masalah atau ketidaknyamanan kepada orang lain, seperti berbuat salah, menyakiti, terus menolak ajakan, menolak undangan, tidak bisa membantu, ataupun tidak jadi menghadiri acara bersama. Lalu ini adalah tabel tentang expression atau ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan saat kita meminta maaf. Di bagian kiri ada ungkapan meminta maaf, dan di bagian kanan ada respon yang sesuai. Ada beberapa
ungkapan. Yang pertama, I'm really sorry. Lalu, I'm sorry for arriving late. Lalu, please forgive me. Yang lain, I do apologize. Lalu, sorry for what I have done, I don't mean it. Jadi, maaf, apa yang aku lakukan, aku tidak bermaksud melakukannya. Lalu, untuk jawaban atau respon yang bisa digunakan, never mind, tidak apa-apa. Oke, but don't do it again. Oke, tapi jangan lakukan itu lagi. Sure, it's alright. It's okay, forget it. It's okay, lupakan saja. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ini adalah contoh-contoh dialog yang berisi ungkapan atau expression untuk meminta maaf dan juga respon yang sesuai. Kita lihat di dialog pertama, ada satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kita mulai dari perempuan yang berdiri. Hello, let's hang out at Jonas' place after school. Dia mengajak teman-temannya untuk bermain ke rumah Jano setelah pulang sekolah. Lalu temannya menjawab, I'm sorry, I have a club activity today. Dia menolak ajakannya karena ada acara yang lain. Dia ada club activity hari ini. Lalu ya teman siswa laki-laki itu menjawab, that's fine, maybe next time. Tidak masalah, mungkin lain waktu. Nah, lalu contoh kedua, I'm sorry Dad, I think the laptop is broken. Nah, anak perempuan itu berkata kepada ayahnya, dia meminta maaf karena mungkin dia merusakkan laptop ayahnya. Lalu ayahnya menjawab, that's alright, let me check it. Tidak apa-apa, biar aku lihat terlebih dahulu. Lalu ayahnya memeriksa laptop, apakah itu benar-benar rusak. Lalu contoh ketiga, Can I have an orange juice, please? Can I have orange juice, please? I'm really sorry, we are running out of orange. Okay, iced tea, please. Jadi siswa itu memesan jus jeruk atau orange juice, tetapi si penjaga toko itu berkata bahwa we are running out of orange. Kita sedang kehabisan jeruk. Jadi dia tidak bisa mendapatkan jus jeruk itu. Dan siswa itu menjawab, oke, iced tea please. Oke, kalau begitu es teh. Lalu setelah contoh keempat, have you tasted the dried fish, dear? Sorry mom, I can't stand fishy food. It's alright, not everyone like dried fish. Jadi si ibu di dialog ini bertanya kepada anaknya, apakah dia sudah mencoba ikan keringnya? Lalu anaknya menjawab, kalau dia tidak tahan dengan makanan yang berbahan baku ikan. Lalu ibunya menjawab, it's alright, tidak apa-apa. Not everyone like dried fish. Tidak semua orang suka ikan kering. Pengertiannya sudah, lalu ekspresi-ekspresi sudah, contohnya sudah. Nah, sekarang ada kuis lagi, seperti tadi saat materi berterima kasih, sekarang juga ada kuis untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang telah saya berikan. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian harus menjawabnya dengan menuliskan ekspresi atau ungkapan meminta maaf dengan benar dan juga respon yang sesuai.
Silahkan kalian kerjakan, kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sekian pertemuan hari ini, sekian materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ungkapan berterima kasih dan juga ungkapan meminta maaf. Kita berterima kasih jika kita dibantu atau mendapatkan sesuatu dari seseorang. Kita menggunakan ekspresi ungkapan seperti thank you very much, thank you, I like show you my gratitude, dan yang lain-lain. Lalu kita mengucapkan meminta maaf atau apologizing jika kita membuat salah atau berlaku tidak menyenangkan kepada orang lain. Kita bisa menggunakan ungkapan I'm sorry, I'm very sorry, my apologize, lalu I'm really sorry, I don't mean it, dan ungkapan yang lain. Nah, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kelas? Oke. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Jadi di pembelajaran sebelumnya lewat web sekolah, Pak Lukman sudah memberi materi tentang apologizing. Sudah dipelajari? Sudah. Nah, sekarang coba saya cek. Apologizing artinya apa? Meminta maaf. Nah, kalian menggunakan ekspresi apologizing untuk meminta maaf. Jika kalian melakukan salah atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kepada teman kalian. Nah, sekarang ekspresi atau ungkapan apa yang kalian gunakan untuk meminta maaf? Ya. I'm really sorry. Terus apa lagi? Please forgive me. Nah, kalian bisa menggunakan I'm really sorry, please forgive me, atau yang lain I do apologize, atau please forgive me. Kok beda? Sorry for what I have done. Nah, itu tadi kan untuk meminta maaf. Lalu kalau misalnya teman kalian yang salah, tolong meminta maaf kepada kalian. Apa yang kalian ucapkan? Apa respon kalian? Silakan. Don't worry about it. Don't worry about it. Nah, terus? That's alright. That's alright. Nah, kalian sudah bisa menggunakan okay, but don't do it again. Atau that's alright, but we have to next time. Nah, sekarang kan nggak bahasa Inggris itu nggak asal kalau kalian cuma bisa teorinya, kalian juga harus bisa mempraktekkan ilmu yang kalian pelajari. Nah, sekarang di buku kalian di aktiviti 24 ada beberapa dialog. Silakan kalian maju ke depan mempraktekkan dialog itu. Siapa yang mau maju? Ya, silakan mempraktekkan dialog pertama. Hi Sana, do you go to Angie's birthday party tomorrow? I am sorry, I have to look after my dad. That's fine, I will go there. Oke, silakan duduk. Nah, di dialog tersebut ungkapan apologies yang mana? Di ungkapan I'm sorry, I cannot, I have to look after my brother. Maaf, saya tidak bisa, saya harus merawat adik saya. Nah, terus untuk dialog berikutnya siapa yang ya silakan.
Untuk di dialog juga ini, contoh kalimat apologize ada di I apologize, I'm here, you should ask someone else. Maaf, saya juga baru di sini. Kamu bisa bertanya kepada orang lain. Nah, tuh. Lalu sekarang karena materi tentang apologize selesai, silakan kalian juga kalian kerjakan aktiviti 5. Aktiviti 25, sorry. Oke, because the time is up. Yang belum selesai, kalian bisa menyelesaikan tugasnya di rumah. And that's all for the discussion. And see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.